Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hadis Qudsi halaman 28. Judulnya hadis qudsi. Nomor 1 dari hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ini Allah model kayak curhat modelnya, tapi sambil memberi nasihat, sambil memberi wasiat. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala yang langsung Allah sampaikan kepada Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Kalau meliwat malaikat Jibril itu Al-Quran, kalam ilahi. Nah ini hadis Nabi menyampaikan, tapi Nabi langsung menerima dari Allah, kadang meliwat malaikat Jibril, maka disebut hadis qudsi naranya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Nah, itu yang digaris bawahi, fala tadzalamu. 1 sudah wasiat Allah Ta'ala nih. Asalnya Allah Ta'ala curhat dulu. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Lalu sudah memerintah fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Pas tahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Itu sudah berbaris juga ya kalau nyaman membaca. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa anna aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu lah jarum al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya 'amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Artinya, wahai seluruh hamba-hambaku, telah aku haramkan atas diriku segala bentuk kezaliman. Nah,
Artinya Allah sudah bapadah lawan kita. Allah kada pernah menzalim hamba-hambanya. Karena kezaliman itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala terhadap diri sidin sendiri. Dan pula telah kuharamkan dan telah kuharamkan pula atas kamu, atas kalian. Artinya penzaliman itu haram kalian kerjakan, maka janganlah kamu saling menzalimi. Nah, jadi jangan kita itu jar Allah Ta'ala saling menzalimi, karena zalim ini hukumnya haram. Nah, zalim itu bisa kepada diri kita sendiri, bisa zalim kepada orang lain. Arti zalim ini menggawi sesuatu kada sesuai peraturan, zalim narnya. Mahallu syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Harusnya kita misalnya sembahyang subuh, yang wayah ini nih harusnya sembahyang subuh, sekalinya kita guring, zalim terhadap diri sendiri, sebab mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya, guring bukan pada tempat di sembahyang subuh. Nah itu, jadi zalim itu bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Harusnya kita misalnya mengerjakan pagi ini bawirid misalnya, sekalinya kita kada bawirid, nah maka termasuk zalim juga narannya. Harusnya kita misalnya berusaha, sekalinya kita kada berusaha, zalim juga narannya. Nah itu zalim terhadap diri sendiri. Ada juga zalim terhadap hak-haknya Allah. Nah, Allah itu berhak untuk disembah, sekalinya kita kada bujur-bujur menyembah Allah. Allah layak dipuji, sekalinya kita kada bujur-bujur memuji Allah. Yang ada kita minta puji. Nah, Allah itu layak untuk ditaati, sekalinya kita taat lawan nafsu kita, kada taat bujur-bujur lawan Tuhan. Pinanya taat lawan Tuhan, padahal tersembunyi mentaati nafsunya sendiri. Nah, jadi orang beribadah itu banyak mentaati nafsunya sendiri. Pinanya menghadap kiblat dalam masjid, ucapannya Allahu Akbar, nawaitu lillahi ta'ala ucapannya, tapi sebenarnya taatnya ini lawan nafsunya. Buktinya yang diharap, yang ditujunya bukan keridhaan Allah, tapi kesenangan nafsunya yang diuntingnya. Nah itu pun zalim naranya terhadap Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau kita zalim terhadap diri kita sendiri atau kepada Allah Ta'ala, itu taubatnya nyaman. 3 macam perkara aja yang digawi. Pertama, stop, kita ampih niat kada bujur karena Allah, hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, ampih kada karena Allah, stop. Imban itu menyesali pulang, rugi benar umur bila beisi niatnya tadi kada bujur, padahal ya habis kakak itu juga umur, sehari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bertambah bahuban, bertambah betuha, niat maka anta salah. Nah, menyesali imbah itu berniat kada mau ulangi, lalu setelah stop ampih dengan niat yang kada bujur tadi, lalu menyesali dengan niat yang kada bujur tadi, lalu berniat kada mau ulang-ulangi, hanya muntung berucap minta ampun lawan Tuhan, astagfirullah wa atubu ilaih misalnya, atau astagfirullah innahu kana ghafara 70 kali bahasar, atau apakah istighfarnya, bila lawan Allah nang kaya itu diterima oleh Allah. Permohonan taubat kita, ampunan kita itu diterima oleh Allah. Maka kita nang kaya bayi yang hanyar dilahirkan. Nah, itu bila lawan Allah Ta'ala atau lawan diri kita zalimnya. Tapi melawan manusia, lawan orang, disuruh kita basupan, balapang dada untuk bapadah minta halal. Cil, bahari ulun cilai pernah mengambil gula pian 1 kilo kada babayar. Bapadah, julung duitnya berapa harga gula? Cil, ulun dahulu pernah
manabang pohon pian, kada memutik buahnya lagi pohonnya ditabang. Nah, ulun minta rila cilah mun mengganti ulun kada berduit bejo pang cilai ulun minta rila nanon pian nah. Nah, bapadah bujur-bujur cil ulun ini laki ka bini nang ka itu, bini ka laki nang ka itu sama. Nah, makin kita makin rajak bertamu, kemungkinan salah tuh makin banyak. Lawan orang jauh hanya sekali bertamu bapak bisa minta halal lah aja, padahal hanya bertamu papandirkeun kada minta halal. Lawan bini yang hari-hari saranjang saluang sedang seliur kada suah kita minta ampun, minta rila, minta halal. Wah ini luput orang lawan yang rajak bertamu nintu kita minta halal, yang bisa tak salah gawi tak salah ucap, bibi ba ucap juga sakit hati bini saminggo nya ma'arif karena ba ucap pulang sakit pulang hati bini. Jadi aur ma'arif suara laki aja bini nek laki makan nak babini sian bini kenapa salah sedikit juga retak bini juga aku aja. Nah bini juga aku aja kasihan bini juga aku nu kaya penggonolnya bayi sini tuh mun diungkap halusnya untung kemarin nak babini yang ada aja seorang banyak berdosa. Besi anak ada bujur-bujur mau urus ini dituntut Allah Ta'ala kena besi tetangga kita banyak tak salah kada bujur-bujur menjalankan hak-haknya tetangga kita ini sebenarnya. Nah, harusnya kita minta ampun lawan tetangga. Takurihing aja kada suah kita lawan tetangga. Bertamu melihat menciling gitu mata nojo. Kada mau takurihing sakit hati tetangga berdosa juga ninto. Amun lawan yang di lautan seberang jauh sana lawan sasabian aku nya takurihing, lawan yang tetangga kada mau takurihing. Nah itu contohnya, belum lagi kita mengambil hak tetangga. Nah yang parak-parak aja dulu kita tuh bisa tagawi dosa. Tetangga tuh bisa tetangga rumah, bisa tetangga toko, tetangga berjualan. Nah, jadi hati-hati benar. Apalagi zaman bahari, zaman pian masih zaman Rano Karno, bini orang yang bini seorang, kada kawa pina melihat yang pina burit lebihan lalu hendak mengacak hak. Nah itu tuh minta rila kita, minta ampun. Nah sekali dihitung-hitung, dipikir-pikir kesalahan lawan makhluk kebanyakan sekalinya, maka minta ampunnya pun kebanyakan juga. Nah, bagi kita naik bila bertamu minta halal, minta ridho. Nah, tapi hendak bujur-bujur minta halal, bapak ada berucap bujur-bujur, ada kawa juga kita membayarinya. Kebanyakan pun orang yang kita makan, yang kada bapak dahan. Anak membayari memulihkan tuh kada sanggup misal. Nah, atau misalnya orangnya sudah meninggal dunia yang kita zalim haknya itu, nah orangnya sudah meninggal dunia yang kita rampas haknya. Kayak apa juga nasibnya kita angka ini, amun orangnya sudah meninggal dunia anak bapak ada mana orangnya, ahli warisnya kada tahu kita. Atau misalnya lawan bini orang dulu pernah bajina misal, nah, wajib kita bebadah lawan lakinya nih. Maka lakinya segenal benar sesingut, kayak muhara lawang itu sesingutnya aja. Ngalih juga kita bebadah, ya kada. Maka bila bebadah ngalih benar, bisa tampilingnya situ saya ini. Nah, lalu kayak apa caranya solusinya? Padahal kita baisi penzaliman lawan orang lain. Maka kena dituntut Allah Ta'ala. Nah karena di akhirat pahala-pahala ibadah kita seluruhnya tadi dibayarkan lawan orang yang pernah kita zalim. Nah itu sekalinya kita kada banyak juga bisa pahala. Iya amdo.
Nah, maka kejahatan orang lain yang kita sandang kaina. Kita pernah menjalim si A, kejahat. Kita kada bisi pahala menjulungi segen si A. Nah, maka kejahatan si A yang kita sandang. Nah, maka kada nyaman-nyaman menyandang dosa orang, kada nyaman-nyaman. Nah, ini mun ka urang, mun ka Allah Ta'ala nyaman, mun ka urang nih tanggalih sedikit. Jadi hati-hati benar. Ibarat berjalan hati-hati kalau kota sipak orang. Nah, kalau kota sipak, kalau kota ambil hak orang dan lain sebagainya. Nah, cuma ini ujar guru bahari lah. Kita ada berisi ikhtiar. Amun kita ini tadi hendak membayari kebanyakan yang dibayari. Hendak berucap ngalih kalau ku bertambah jadi fitnah segala macam bapandir. Orang sudah damai dua laki bini, kita bapadas secara jujur terus terang, bisa orang hancur rumah tangga orang. Nah, maka solusinya ada dua langkah, ada yang ringan, ada yang berat. Kita gawin entah. Jadi barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali, ini yang ringan. 1000 kali itu ringan. 1000 kali dan boleh dicicil. Tapi ditulis pasti akan tuntung 1000. Wajib membacanya ikhlas supaya ada pahalanya. Nah, ranjekin surah Al-Ikhlas baca 1000 kali. Ibah tuntung 1000 kali barangnya sebulan hanya tuntung. Nah, sebulan hanya tuntung sehari 50, sehari 50. Kada kita 50 100 kah sehari. Berarti mau 1000 berapa hari itu? Hitung jepian seorang. Nah, sudah tuntung 1000, hanyar kita berucap, tapi kada berucap pada bapak juga. Hanyar kita mau hendak mana hati berucap, ya Allah, tuna pahalanya ulun simpanakan kepiannya. Karena bila ada yang menuntut ulun di akhirat, pahalanya itu julungakan. Nah, itu. Maka Allah Ta'ala melipat-lipat gandakan pahalanya tadi. Jadi jar Allah Ta'ala aja beres. Karena bila ada yang menuntut nyawa, aku menghadapinya. Kusuruh inya mengambil pahalanya di tabungannya moninto. Nah, ini tuh khusus Qul huwallahu ahad. Jadi barang siapa merasa banyak menzalim hak orang, bagus saya mengamalkan ini. Khusus kita berisi tabungan pribadi yang bukan untuk kita, tapi khusus untuk orang. Bapada baduh lawan Tuhan kita kayak itu. Bisa rekening pun kita pribadi satu sudah ada. Nah, yang kedua ya ninto. Itu narnya menabus diri di hadapan Allah sagan hak-hak orang yang pernah kita zalim. Nah, tapi munnya kita tuh kebanyakan yang zalim, kira-kira 1000 tuh bisa kada mencukupi. Aku tanya, mun kebanyakan yuk 30 tahun misalnya menjabat awal korupsi aja misal nih, banyak benar kita tuh yang minta ridwa, minta segala macam itu tuh hak orang diambil. Nah, belum lagi yang lain-lain sebagainya. Nah, maka ambil tabungan ganal dan jangka panjang 100.000 kali membaca. 100.000 kali membaca. Nah, ini maka menjelaskan sudah. Insya Allah jar Allah Ta'ala seluruh hak-hak hamba yang bersangkut paut dengan nyawa, aku jamin sudah ini aku bayarkan kena ke situ. Jadi bila ada yang menuntut, Allah Ta'ala yang menghadapi, mengambilkan, menyiapkan yang tabungan kita tadi di dunia. Nah, ini tabungan ganal yang 1000 tadi tabungan halus, terserah pian dia hendak diisi tabungan ganal, tabungan halus. Tergantung bagi pilihan masing-masing. Ay rasa-rasa umur berapa puluh tahun sudah yang dizalim pun orang banyak seapa. Nah, hendak bisa tabungan rekening halus 1000 baca qul huwallah. Hendak tabungan ganal 100.000. Ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita aja hendak yang mana. Ambil yang 100.000 gin lah. Nya kada tuntung situ saya ini juga cuma dicatat. Sebulan tuntung 1000, 2 bulan 2000, 10 bulan 10.000. Nya kan sarde 100.000. Tilir tak? Mendengar aja sudah tilir. 100.000.
maka kita menukari diri kita dengan Allah Ta'ala, melepaskan diri kita dari api neraka dan dari segala tuntutan hamba-hambanya Allah. Nah, 100.000 kegawayan, makanya orang bahari bakar amat hidup-hidup ma'amalakan qul huwallahu ahad. Nah, tujuannya sagan tabungan pelepasan diri kita dari api neraka dan pelepasan diri kita dari hak-hak orang lain yang pernah kita zalim. Minimal 1.000 orang bisa rekening ya Allah. Minimal 1.000 orang bisa rekening. Nah, tapul masih kau bebandir ini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul ahad aja lagi kena. Nah, bujur-bujur dibaca itu dan wajib ikhlas supaya ada pahalanya. Nah, apa ikhlas? Niatnya semata-mata karena Allah. Yang dilihat waktu itu hanya semata anugerah Allah, pertolongan Allah. Kita kada pernah kawa apa-apa. Nah, Allah yang menolongi kita, kebaikan Allah yang kita lihat waktu itu, ikhlas narannya sudah. Nah, kada ada lagi untingan lain, itu sagan manukari kita untuk selamat dari api neraka dan selamat dari hak-haknya manusia. Nah, gawi tungtung 1.000 tarusakan menuju 100.000. Nah, ini yang asli racing ini mau hendak racing, ayo kita racing ini menuju yang 100.000 qul huwallahu ahad. Ada yang racing kunyuk bang, ini yang bujur racing tutu jannah itu nih. Nah, amalakan ini tampil masih baurat ya Allah. Nah, sagan kita juga manukari kita dari api neraka, menebus diri dari api neraka. Nah, mana sambungannya hilang tadi nah? Mana tadi nih? Ulangi sedikit nah. Wahai seluruh hambaku, telah kuharamkan atas diriku akan segala bentuk kezaliman dan telah kuharamkan pula atas kamu, maka janganlah kamu, arti kamu ini kalian saling menzalimi. Nah, itu. Wahai hamba-hambaku, sambungannya, semua kamu dalam keadaan sesat ya Allah Ta'ala. Semua kamu sebenarnya dalam keadaan sesat kecuali yang kuberi hidayah. Nah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan kepadamu. Jadi kita disuruh minta hidayah lawan Tuhan. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wal taufiq wal hidayah. Nah, alhamdulillah bini Siti Hidayah sudah hanya bini. Nah, ciri kita hendak diberi Tuhan hidayah, kita sudah istiqomah menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah sudah. Jadi disuruh kita minta hidayah lawan Tuhan. Caranya kayak apa supaya Tuhan memberi? Menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, minta hidayah, tapi begana di rumah aja kada mau menuntut ilmu, kada sesuai lawan perjuangan narannya. Wahai hamba-hambaku semua, kamu atau kalian dalam keadaan lapar sebenarnya, kecuali yang aku berikan makan. Maka pintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kepadamu. Nah, jadi sebutin kita yang tadi ingat waktu berusaha nih tuh, minta lawan Allah, jangan minta lawan toko, jangan minta lawan makhluk, minta lawan Allah, jalani usahanya. Nah, minta lawan Allah. Nah, minta lawan Allah nih tuh mun hendak labih, jaka ibarat hendak usaha untuk hendak bermaju, hendak bersugi itu niatnya tadi sagan menolongi umat Rasulullah. Nah, kayak itu. Sebab mun sagan kita haji cukup aja sudah. Tapi mau hendak berusaha pulang turun, hendak menambah melebihi. Nah, niatakan sagan membantu umat Rasulullah. Nah, itu niatnya. Amun niatnya kada kayak itu, maka gawian kita tadi kada berberkat. Termasuk orang hubud dunia ngarannya. Nah, termasuk yang kada diketujui oleh Allah Ta'ala. Sugih sudah bisi toko berapa buah sudah buka cabang pulang, bolehkah? Boleh benar, tapi niatnya bujurakan hendak membantu umat Rasulullah. Amun kita kada berniat nang kaya itu hendak menambah kesugihan aja, itu alhaqumut takasur. Cilaka orang yang mengumpul-ngumpul harta.
Nah, amun bujur-bujur niat hendak membantu umat Rasulullah, buktiakan bisi duit banyak benar, berapa ratus ribu juta miliar misalnya. Nah, dibuktiakan nyumbang 1000 tuh kan duit yang pacah tuh ting ya berbunyi yang hari Jumat. Nah, wahai hamba-hambaku semua, kamu bertelanjang kecuali yang kuberikan pakaian. Nah, jadi sebenarnya kita tuh kelaparan, yang memberi makani kita tuh hakikatnya Allah sebenarnya. Yang memberi pakaian lawan kita pun hakikatnya Allah. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, semua kamu melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Kita ini sudah dicap Tuhan banyak salah. Siang hari banyak tak salah, malam hari banyak tak salah. Dan aku adalah Maha Pengampun akan segala dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni bagimu. Nah, niscaya aku ampuni bagimu, titik di situ. Pemahamannya apa nih? Disuruh kita tadi berisi wiritan. Yang wiritan itu khusus minta ampun lawan Tuhan. Pagi, sore, siang dan malam sesudah 5 waktu. Alhamdulillah sudah kita menggawe imbah 5 waktu. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Imbah asar, astagfirullah innahu kana ghafara 70 kali. Pagi sore ratibul atas 11 kali aja kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, amalkan sudah. Siang dan malam termasuk sesudah 5 waktu, siang dan malam itu sudah. Alhamdulillah. Jadi disuruh kita minta ampun karena kita ini banyak salah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu selamanya tidak dapat memberi manfaat kepadaku. Nah, ini penting benar. Nah, maka mohonlah kemanfaatan dariku. Jadi kita ini beribadah jangan merasa berjasa lawan Tuhan. Tuntung baca salawat 1000 kali rasa berjasa lawan Nabi. Nah, tuntung misalnya beribadah baca Quran rasa berisi jasa, itu kada boleh nang itu. Nah, sebab seluruh amal ibadah kita tuh kada ada memberi manfaat lawan Allah Ta'ala. Allah kada mengambil manfaat. Dan kamu selamanya tidak akan dapat memberikan mudarat kepadaku. Nah, kita nih kada beribadah, Allah kada rugi juga. Walaupun Allah rugi. Nah, ya amja. Ya Allah Ta'ala nyamu kada beribadah, rugi yang aku kada. Nah, jadi Allah kada mengambil manfaat lawan ibadah kita, lawan usaha kita. Allah pun kada mendapat mudarat dengan maksiat kita. Tetapi jar Allah Ta'ala, mohonlah perlindungan mudarat dariku. Nah, yang bujur-bujur memberi manfaat, Allah pinta manfaat dari aku. Yang bujur-bujur memberi mudarat, itu pun Allah minta perlindungan engkau dari kemudaratanku. Nah, kayak apa caranya aja? Cukup amalkan wiritan pagi dan sore. Ratibul atas baca, hakikatnya kita sudah minta manfaat lawan Allah dan minta perlindungan dari kemudaratan. Nah, itu aja sudah. Di wiritan tuh lengkap, makanya orang bahari itu menyusun memang lengkap sudah. Wahai hamba-hambaku, seandainya ada generasi, itu generasi lah. Seandainya ada generasi penerus yang awal dan yang akhir kamu sekalian, baik manusia atau jin dan sebagai makhluk yang paling berhati takwa di antara kamu sekaliannya, maka semua itu tidak akan menambah sesuatu pun, tidak menambah sedikit pun dari kerajaanku. Nah, maksudnya kayak ini. Nah, seandainya seluruh manusia, baik jin, baik manusia, seluruhnya berisi hati perhatian nangkai Nabi Muhammad barataan, itu aja tah. Nangkai Nabi Muhammad barataan perhatian, kada mauntung akan jual lawan aku ya Tuhan. Seluruhnya baik barataan, berisi perhatian, akhlaknya, gawiannya kayak Nabi Muhammad barataan, kada mauntung akan jual lawan aku. Kalau pang bertambah aku kerajaanku beluas, kada aja Tuhan. Wahai hamba-hambaku, jikalau ada orang awal dan akhir kamu sekalian,
baik manusianya atau jin, sebagai makhluk yang lebih jahat hati di antara kamu sekaliannya, tidak akan mengurangi sesuatu pun, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Kayak itu sebaliknya. Seluruh manusia, seluruh jin perhatian kayak Abu Jahal berataan Allah kada rugi juga, kada berkurang kekuasaan Tuhan. Nah, ini pemahamannya nang apa? Pemahamannya kita disuruh beribadah, yang kita harap, yang kita perpagangi, yang kita pingkutin itu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Jangan pernah kita mengandalkan amal ibadah kita. Nah, kalau kita bakacak dengan amal ibadah kita, tati harap jagarnya. Nah, tati harap jagarnya. Hai hambaku, andai saja generasi penerus yang awal dan akhir kamu sekalian, baik manusia atau jin kesemuanya berkumpul, seluruh manusia nih, jin ke manusia ke seluruhnya berkumpul dalam satu tempat untuk meminta keperluan masing-masing, ada sama keperluannya, ada yang hendak minta ini, minta itu segala macam. Kepadaku mintanya, lalu aku mengabulkannya semuanya, maka yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun, tidak mengurangi sesuatu pun yang aku miliki. Kalau pang berkurang kekayaan Tuhan, kebanyakan yang minta beimbai misalnya pulang, ada bangkrut Allah Ta'ala. Kecuali kurangnya jar Tuhan sebagaimana titisan dari jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Jarum dibakan japian kadusah lagi lautan, di banyu yang biasa di baskom aja gin masukkan, angkat, titikan sedikit. Nah, kurangnya tuh titikan sedikit aja, tapi kata kurang aja kita boleh ke situ juga. Itu yang diambil, yang diberikan ke makhluk itu kan udah kayak titikan dari jarum itu aja, dari kekayaan Allah yang luas kayak lautan itu. Kada kurang lalu-lalu. Artinya minta lawan Allah Ta'ala itu dasar bujur-bujur, jangan tanggung-tanggung ya kita. Minta surga paningginya besandaran lawan Nabi, apalagi jangan yang dibuncugin Tuhan elon ya, asal surga aja, jangan yang dibuncugin. Kada apa Tuhan aja gantung di surga, nggak ada apa aja, saya kita gantung aja. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amalmu aku perhitungkan bagimu. Nah, jadi amal kita dihitungkan oleh Tuhan. Kemudian aku sempurnakan akan dia, artinya diberi pahala, dilipat gandakan. Barang siapa mendapat kebajikan dari hasil amal ibadahnya di dunia, maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, dan barang siapa mendapat selain kebajikan, artinya bangkrut. Ba'amal lah itu di dunia cuma bangkrut, kada ada pahalanya, maka ia tidak mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Nah, pada Tuhan berdahulu amal kita ini kena dihitung. Ada yang untung berlipat ganda, ada yang bangkrut, kada ada pahalanya lalu-lalu. Bila untung berlipat ganda, puji kebaikan Allah. Nah, apabila nya rugi bangkrut, jangan menyalahkan siapa-siapa, Tuhan, nyawa sendiri yang salah. Tiwas beramal ibadah ria, tiwas beramal ibadah ujub. Ya ria tuh macam-macam pian. Belum beramal sudah ria bisa. Hendak beramal berkisah ria tuh. Belum menggawi lagi sudah kada terima Tuhan, berkisah bang. Maka sengaja supaya orang bertakun tuh. Kunyuk di hadapan orang sambil bawa tasbih, sambil membawa apa, pindah sibuk benar, lalu supaya orang betakunnya apa garang aja ya, aku menyiapkan malam ini hendak bertahajud. Berkisah dahulu sudah napa menyiapkan tasbih ya, maka dalam ngalih lagi mencari aja, bila kadet langsung aja mengambil aja, kada tersalah ambil. Menyiapkan ini segala macam disiapkan, segenapa bertahajud aku aja. Belum lagi bertahajud sudah berkisah. Karena wayah bertahajudnya pulang bakarina menyarangi tarang-tarang lampu, memunyakan banyu gitu harus bener harus bener, salamnya dilongkar di dinding supaya bangunan bertahan orang, supaya tahu terus orang bertahajud. Ada juga
bakisah kada hendak menggawi bamal ibadah orang takuni senyum karena pas wayah yang menggawinya itu bisa sambungi bakadap bener bini aja kada tahu nang seorang 10 tahun bertahajud para sabini kita tuh divisi padahal orang bertahajud kada tahu bini tapi sekalinya imbas sudah para kanak mati esok mati hari ini berkisah kumpulan berdataan dulu aja kumpulan berdataan aku berkisah lah ujar yang si abah ini nih nyawa tahulah yang rajin yang malam bangun puni bunyi rikut pak aku ninto aku ninto mengatik tasbih tuntung aja anu menyai yang 10.000 salawat malam itu tuntung aja yang 10.000 istighfar tuntung Quran sajus tuntung betul aku guring pulang nyawa kada tahu kenapa aja bini tahu sudah berkisah kalau tahu menyumbang kayak itu juga sesambungi menyumbang kada tahu orang nah tulisannya hamba Allah siapakah hamba Allah itu kada tahu juga sudah tuntung jadi masjidnya 10 tahun kemudian dudukan kumpulan berkisah kamu tahulah semua nama tuja nah maka masjid itu maka tuntung aku mau nyumbang bahari ya berkisah juga jadi 10 tahun yang lalu sudah gawiannya dikisahkan jadi sia-sia nah maka ujar guru bahari lah dan ini memang di kitab lah apabila kita masih ingat dengan kebaikan kita ciri kebaikan itu ditolak oleh Tuhan ciri bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah pahalanya berlipat ganda kita kada ingat lagi apabila kita menyumbang berapa kita menyumbang kita kada ingat lagi itu cirinya jadi kita masih ingat kita sedih nih jangan-jangan nih kada diterima oleh Tuhan jangan diingatkan lagi yang disuruh kita mengingatkan itu kesalahan kita kekurangan kita itu yang diingatkan kelebihan kita jangan diingatkan kayak kita tuh bahira wayah hari Rabu kamarian imba asar tahun 2015 bulan Agustus ingatlah pian berapa kali mahajan kada ingat loh karena kada penting nah sama nggak itu amal ibadah kita tuh jangan diingatkan sebab bila kita ingat ciri bahwa kita tadi masih mengandung keakuan narannya kita disuruh beribadah beramal tapi yang dilihat kebaikan Allah bukan kebaikan kita nah itu wallahu a'lam habis مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم